Kita ke sorotan lain, Saudara. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso, menjalani sidang peninjauan kembali atau PK terkait kasus kopi sianida di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sidang ini, Saudara, Jessica membawa alat bukti baru berupa rekaman CCTV yang diduga hilang. Melalui penasehat hukumnya, Jessica mengajukan potongan rekaman CCTV yang diduga hilang, namun sempat tayang di wawancara di televisi swasta. Mengenai bukti baru tersebut, Saudara, pihak Jessica akan mengajukan saksi ahli untuk menjelaskan bukti baru tersebut. Selain itu, dalam persidangan, tim penasehat hukum Jessica juga menyoroti soal keterangan ayah Mirna yang kerap berubah-ubah, serta keputusan hakim yang dianggap keliru. Ya mungkin itu pasti, tetapi yang bisa menjelaskan itu nanti ahli. Ya, menjelaskan ahli, karena itu kan CCTV kan, gerakan tangan, ada penaburan itu tidak terlihat. Ya tidak ada, nanti biar ahli yang menjelaskan itu. Mungkin apakah tim penasihat hukum tidak punya akses untuk mengakses CCTV yang tadi yang dikatakan sudah dipotong-potong itu ya, yang full itu? Ya gimana ya, waktu itu dalam pemeriksaannya kan kami sebagai pendampingnya Jessica kan hanya mendampingi Jessica sebagai tersangka. Ya, jadi semua bukti-bukti keterangan saksi yang lain pun kita nggak tahu. Iya, memberikan semangat, memberikan harapan. Cuman ya ujungnya gimana, hasilnya gimana itu ya lihat aja nanti ya. Saya nggak bisa berbuat apa-apa, cuma bisa berdoa aja dan memberikan semangat kepada pengacara, itu aja. Sementara itu, Saudara, Jaksa Penuntut Umum meminta Majelis Hakim menolak permintaan peninjauan kembali yang diajukan Jessica Wongso terkait pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Salah satu alasan JPU meminta hakim menolak PK Jessica ialah saksi ahli yang akan dihadirkan, yakni Rismon Hasiolan yang dinilai tidak berkompeten. 난 악마예요. 지옥에서 왔죠. 참 착하게 사세요. 안 그럼 지옥 가요. Fluramatis, cepat ambil Neoseforte. Langkah cepat non-rama. Tahun 2016 dan sudah dengan tegas dijawab serta dibantah. Dengan mengulangi kembali narasi dan argumentasi yang sama, ini menunjukkan betapa cerobohnya pendekatan yang diambil oleh Rismon dan betapa tidak pantasnya keahliannya untuk dijadikan dasar dalam argumen memori PK ketiga ini. Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran kementeriannya untuk berupaya agar tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK pada karyawan Sritex. Pemerintah juga akan memastikan hak-hak karyawan tetap terpenuhi. Kasus Sritex yang dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang menjadi perhatian dari Presiden Prabowo. Kemarin, Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri seperti Menko Perekonomian, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Keuangan. Menaker Yassi Erli mengatakan, Presiden Prabowo meminta pemerintah tidak membiarkan PHK karyawan Sritex terjadi dan memastikan hak para karyawan tetap terpenuhi. Pemerintah memang sangat concern gitu ya, bahwa PHK itu tidak boleh terjadi. Pak Presiden minta memang tidak akan PHK dan kita tidak akan biarkan itu akan terjadi PHK. Kan kita berada di awal pemerintahan ya, tentu kita ingin startingnya ini adalah baik, gitu ya, dan kita tentu ingin juga memberikan sinyal kepada semua perusahaan bahwa kami dari pemerintah hadir dan tidak akan membiarkan ya isu yang macam-macam yang kemudian membuat ekonomi kita bermasalah atau kemudian karyawan itu menjadi terganggu. Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan agar operasional perusahaan tetap berjalan, Dirjen Bea Cukai tetap mengizinkan aktivitas ekspor-impor. Saat ini ada 4 kurator yang sedang menangani status kepailitan PT Sritex. Berikut tahap sekarang kita monitor dulu. Yang pertama, bea